Kamu mungkin selama ini merasa lelah tanpa alasan, emosimu naik turun, dan ada beban yang sulit dijelaskan. Padahal kamu tidak sedang menghadapi masalah besar. Bisa jadi, ini bukan sepenuhnya datang dari dalam dirimu, tapi dari energi seseorang yang diam-diam menyimpan kebencian terhadapmu. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema inisial nama yang sering mengirim energi hitam kepada kamu. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Sosok ini ternyata adalah seseorang yang cukup dekat atau bahkan pernah terhubung secara emosional denganmu. Dan di balik hubungan itu, dia seringkali mengirimkan energi negatif, energi hitam yang penuh dengan rasa benci dan dendam yang belum pernah benar-benar terselesaikan, yang terus-menerus mengalir dan memengaruhi suasana hati, pikiran, bahkan keberadaanmu tanpa kamu sadari. Perasaan ini yang tertanam dalam-dalam di dalam dirinya, sering muncul secara diam-diam dan tidak langsung, tetapi keberadaannya tetap terasa dan memberi dampak besar terhadap dinamika hubungan kalian, sehingga hubungan itu pun seolah-olah diwarnai oleh aura yang penuh ketegangan dan ketidakpastian yang terus menekan dan menggerogoti kedamaian hati serta pikiranmu. Di balik sikap tenangnya yang tampak seperti tak tergoyahkan, ada suatu rasa sakit yang begitu dalam, luka yang belum pernah benar-benar sembuh, dan terus-menerus menggerogoti jiwanya dari dalam, sehingga membuatnya menjadi sosok yang penuh dengan ketegangan tersembunyi yang sulit dilihat secara kasat mata, tetapi sangat terasa dan memengaruhi setiap langkah dan sikapnya. Perasaan iri yang membara terhadap pencapaianmu atau terhadap keteguhan dan kekuatanmu dalam menjalani hidup, yang selalu membuatnya merasa tertinggal dan kalah, mulai membentuk kekuatan emosional yang tidak hanya membebani dirinya sendiri, tetapi juga menyebar dan mempengaruhi orang-orang di sekitarnya, bahkan tanpa ia sadari. Bagi dia, setiap langkah yang kamu ambil, setiap pencapaian yang kamu raih adalah sebuah pengingat yang terus-menerus menonjolkan ketidaksempurnaannya sendiri, dan semakin kamu melangkah maju, semakin dia merasa terpojok, seakan-akan ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Sesuatu yang seharusnya ia miliki, tetapi tidak pernah berhasil dia raih. Dan hal ini memperkuat perasaan tidak cukup, dan kekurangan yang selama ini ia rasakan, yang semakin membesar dan memperburuk kondisi emosionalnya. Rasa tidak puas dan kekurangan yang terus tumbuh dalam dirinya ini semakin memperkuat rasa bahwa segala hal yang kamu raih bukan hanya sekadar keberhasilan pribadi, tetapi juga menjadi cermin dari kegagalannya sendiri yang semakin nyata dan tak bisa diabaikan. Dia merasa bahwa semua pencapaian dan keberhasilanmu, sekecil apapun itu, bukanlah sesuatu yang patut dirayakan, melainkan sebuah pengingat pahit yang terus memperlihatkan betapa jauh dirinya dari keberhasilan tersebut, dan hal ini membuatnya merasa semakin kecil, semakin tidak berarti, dan semakin jauh dari harapan dan impian yang pernah ia pegang teguh. Dia tidak bisa membiarkan dirinya merasa bahagia atau puas atas keberhasilanmu, karena baginya, kebahagiaanmu adalah sesuatu yang mengancam keberadaan dirinya sendiri. Dan jika kamu bahagia, itu berarti dia kalah dalam perlombaan hidup yang tak pernah dia akui sebagai kompetisi yang nyata. Ia merasa bahwa kebahagiaanmu yang kamu alami dengan begitu mudah dan tampaknya tanpa beban, justru semakin menonjolkan betapa banyak hal yang tidak bisa dia capai dalam hidupnya, dan yang membuatnya semakin merasa kosong dan terjebak dalam dunia yang tidak mampu dia imbangi. Dalam upaya untuk mengatasi perasaan tersebut, dia pun secara diam-diam mengirimkan energi negatif kepadamu, meskipun tidak pernah secara terbuka dan langsung dia tunjukkan. Ada semacam perasaan cemburu dan iri yang tersembunyi dalam setiap tatapan dan kata-katanya. Setiap kali dia berbicara,
Ada getaran yang tidak bisa kamu tangkap secara jelas, tetapi ada sesuatu yang membuatmu merasa tidak nyaman, seolah-olah ada energi yang mengalir dari dirinya ke arahmu secara halus dan perlahan, sehingga menimbulkan rasa was-was, ketidakpastian, bahkan ketakutan kecil yang menyelinap ke dalam hati dan pikiranmu. Kata-katanya yang seharusnya penuh perhatian dan pengertian seringkali terdengar seperti sindiran halus yang tidak langsung, yang mampu memunculkan keraguan dalam dirimu, atau bahkan membuatmu merasa bersalah atas kebahagiaanmu sendiri, seolah-olah keberhasilanmu adalah sesuatu yang harus dihindari dan disembunyikan. Meskipun dia tampaknya tidak mengungkapkan kebencian atau perasaan negatifnya secara langsung, sikap dan tindakannya seringkali menciptakan ketegangan yang perlahan-lahan meresap ke dalam hidupmu, membuatmu merasa ragu dan bingung tanpa alasan yang jelas, bahkan tanpa sadar. Mungkin kamu merasa ada sesuatu yang mengganjal ketika berada di dekatnya, sebuah ketegangan yang tidak pernah diungkapkan secara terbuka, tetapi ada, dan itu tidak pernah bisa kamu jelaskan sepenuhnya, karena energi yang dia pancarkan secara diam-diam mampu mempengaruhi suasana hati dan pikiranmu tanpa kamu sadari. Dia sering mengamati hidupmu dari jauh, menyelidiki apa yang kamu lakukan, berusaha memahami bagaimana hidupmu bisa terlihat begitu mudah dan penuh kebahagiaan. Padahal di balik semua itu ada rasa iri, dengki, dan kebencian yang terus membara dan tidak pernah benar-benar hilang. Setiap pencapaianmu sekecil apapun, meskipun kamu anggap itu sebagai bagian dari perjalanan hidupmu yang wajar, dia terperangkap dalam perasaan bahwa semua itu adalah sebuah pengingat dari kesulitan dan perjuangan yang selalu dia hadapi dan belum pernah berhasil dia atasi sepenuhnya. Dalam pikirannya, keberhasilan dan kebahagiaanmu bukanlah sesuatu yang pantas dia raih, melainkan sebuah pengingat pahit bahwa dia lebih jauh tertinggal dan semakin merasa tidak cukup. Ada bagian dalam dirinya yang merasa bahwa tidak ada yang cukup baik dalam hidupnya, dan setiap kali kamu melangkah maju, ada sesuatu dalam dirinya yang merasa tertinggal dan kalah, membuatnya semakin terkunci dalam dunia yang penuh kekurangan dan ketidakmampuan untuk mencapai kebahagiaan yang sejati. Rasa tidak berdaya ini, yang berasal dari rasa gagal dan ketidakmampuannya menerima dirinya sendiri, semakin memperburuk keadaan emosionalnya dan membuatnya merasa semakin terperangkap dalam dunia yang penuh kekurangan dan kekhawatiran yang tak berujung. Dia merasa semakin terjebak dalam perasaan bahwa semua usaha dan perjuangannya sia-sia, karena setiap keberhasilanmu hanyalah sebuah pengingat menyakitkan bahwa dia gagal dan tidak mampu memenuhi harapan dan standar yang diharapkannya selama ini. Segala pencapaian dan keberhasilanmu yang kamu anggap sebagai bagian dari perjalanan hidupmu yang wajar, justru menjadi sebuah semacam pengingat yang menyakitkan bagi dirinya, bahwa dia belum mampu mencapai kebahagiaan dan keberhasilan yang sejati dan berkelanjutan. Meskipun dia tidak secara langsung menyatakan kebencian terhadapmu, ada bentuk-bentuk energi negatif yang secara diam-diam dipancarkan melalui sikap dan kata-katanya yang penuh ketegangan, sikap dingin, dan sindiran halus yang tersembunyi di balik senyuman dan pembicaraan sehari-harinya. Hal ini tidak selalu terlihat jelas, tetapi kamu bisa merasakannya. Seperti getaran halus yang menyentuh setiap sudut kehidupanmu dan membuatmu merasa tidak nyaman dan tidak tenang, bahkan tanpa kamu sadari. Ketika kamu merasa cemas, tidak percaya diri, atau merasa bersalah atas kebahagiaanmu sendiri, mungkin inilah sebabnya energi negatif yang dipancarkan secara diam-diam oleh dia, yang secara perlahan meresap dan mempengaruhi suasana hati dan pikiranmu tanpa kamu sadari. Namun, lebih dari sekadar kebencian dan rasa iri yang tersembunyi, dia sebenarnya tengah bergulat dengan perasaan yang jauh lebih dalam dan kompleks. Perasaan tidak puas yang berasal dari ketidakmampuan untuk menerima kenyataan bahwa hidupnya sendiri tidak berjalan seperti yang dia harapkan, dan bahwa dia merasa terperangkap dalam pola pikir yang terus-menerus membandingkan dirinya dengan orang lain, terutama kamu.
Dia sangat ingin menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam dirinya sendiri, tetapi merasa sulit dan terperangkap dalam dunia yang penuh kekurangan dan ketidakpastian, di mana setiap langkah untuk memperbaiki diri selalu dihadapkan pada rasa takut akan kegagalan dan keraguan yang terus membayangi. Ketika melihatmu bahagia dan berhasil, dia merasa bahwa hidupnya tidak memiliki makna yang sama. Dan setiap keberhasilan yang kamu raih, sekecil apapun itu, menjadi pengingat yang menyakitkan bagi dirinya, bahwa dia belum mampu mencapai kebahagiaan dan keberhasilan yang sejati dan berkelanjutan. Semua itu semakin memperkuat rasa keterasingan dan ketakutan dalam dirinya, sehingga dia merasa semakin sulit untuk keluar dari dunia yang penuh kekurangan, kekhawatiran, dan ketidakpastian itu, dan terus-menerus berada dalam lingkaran setan yang membuatnya merasa lebih kecil dan tidak berdaya dari hari ke hari. Di balik kebencian dan rasa iri yang menggerogoti dirinya secara diam-diam, ada perasaan yang lebih dalam lagi. Perasaan takut akan kegagalan, ketidakmampuan untuk berubah, dan ketidakpastian akan masa depannya sendiri. Dia sebenarnya tidak ingin mengirimkan energi negatif kepada orang lain, termasuk kamu, tetapi perasaan-perasaan tersebut begitu besar, begitu kuat, dan sulit dikendalikan, sehingga akhirnya muncul sebagai sikap dan tindakan yang justru memperburuk keadaan dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Ketakutannya akan gagal, yang berakar dari ketidakmampuannya untuk menerima dirinya sendiri dan hidupnya apa adanya, membuatnya membenci orang yang dia anggap lebih berhasil dan bahagia. Kebahagiaan orang lain, terutama kebahagiaan dan keberhasilanmu, menjadi semacam ancaman besar bagi perasaan dirinya yang terus merasa kurang dan tidak cukup. Dan meskipun dia berusaha menutupinya dengan sikap acuh tak acuh, sikap sok tegar, atau bahkan sikap penuh pengertian yang palsu, di dalam dirinya terdapat perasaan yang tidak pernah benar-benar hilang, yang terus-menerus mengganggu dan menggerogoti kepercayaan dirinya, sehingga membuatnya semakin sulit keluar dari lingkaran setan yang membelenggunya. Di saat yang sama, dia merasa seperti sedang berada dalam perang batin yang tak berkesudahan, di mana setiap usaha dan perjuangannya selalu terasa kurang dan tidak pernah cukup, dan di mana rasa tidak puas, kebencian terhadap keberhasilan orang lain, terutama kamu, semakin memperkuat perasaan bahwa hidupnya tidak pernah seberhasil yang diharapkan dan diimpikan. Rasa kekurangan dan ketidakpuasan ini seperti menjadi bagian dari dirinya yang tidak bisa dihilangkan, dan setiap keberhasilan yang kamu capai, sekecil apapun, semakin memperlihatkan betapa besar kekurangannya sendiri, dan semakin membuktikan bahwa dia masih jauh dari kata cukup dan tidak mampu memenuhi standar yang diharapkannya selama ini. Di balik semua itu, dia tidak pernah benar-benar menyadari bahwa energi negatif yang dipancarkan oleh dirinya, meskipun tidak selalu disadari, justru menjadi sumber dari kekacauan dan ketegangan dalam hubungan kalian, yang perlahan-lahan mengganggu kedamaian dan ketenangan dalam hidupmu, serta memperkuat perasaan tidak puas dan kebencian yang terus tumbuh dalam dirinya terhadap diri sendiri dan orang lain, termasuk kamu. Energi negatif yang terus-menerus dikirimkan oleh orang ini, yang mungkin berasal dari rasa benci, iri, dan dendam yang belum pernah dia selesaikan, bisa sangat memengaruhi keseharianmu, terutama jika kamu tidak sadar akan keberadaannya, atau tidak memiliki perlindungan batin yang cukup kuat dan kokoh. Hal ini bukan hanya soal pengaruh yang tampak secara kasat mata, tetapi juga berkaitan dengan pengaruh yang tersembunyi dan tak terlihat, yang bisa masuk ke dalam dunia batinmu secara diam-diam, namun sangat efektif. Saat energi negatif ini terus-menerus dikirimkan, tanpa kamu sadari, ia berpotensi menyusup ke dalam pikiran, perasaan, dan suasana hati, menyebabkan perubahan yang perlahan tapi pasti, yang bisa membuatmu merasa tidak stabil, cemas, dan tidak nyaman secara emosional. Begitu pula, jika kamu tidak waspada dan tidak menjaga diri, kamu mungkin mulai merasa cemas, tidak nyaman, bahkan tanpa alasan yang jelas,
dan tiba-tiba merasakan beban emosional yang tampaknya tidak berasal dari dirimu sendiri, melainkan dari energi yang dia kirimkan secara diam-diam namun sangat efektif. Hal ini seringkali terjadi tanpa disadari oleh banyak orang karena energi ini beroperasi di tingkat bawah sadar, memanipulasi suasana hati dan persepsi secara halus namun terus-menerus. Bahkan kamu mungkin merasa seolah ada sesuatu yang mengganggu ketenanganmu, tetapi sulit untuk mengidentifikasi asalnya, sehingga memperkuat perasaan tidak tenang dan kekhawatiran yang tak beralasan. Hal pertama dan paling penting yang harus kamu lakukan adalah membatasi akses energi orang ini terhadap dirimu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mungkin kamu tidak menyadarinya, tetapi interaksi kecil seperti melihat unggahanmu di media sosial, mendengar kabar tentangmu dari orang lain, atau bahkan menyimpan rasa penasaran terhadap kehidupanmu, sudah cukup untuk memberinya jalur untuk terus terhubung secara energi. Bahkan meskipun kalian tidak berinteraksi secara langsung. Setiap langkah yang tampaknya kecil ini sebenarnya bisa menjadi pintu masuk bagi energi negatif untuk masuk dan mengganggu keseimbangan batinmu. Jadi, sangat penting untuk menyadari bahwa setiap bentuk perhatian, komunikasi, atau bahkan keingintahuan terhadap kehidupanmu bisa memperkuat jalur energi yang menghubungkan kalian secara tidak langsung. Setiap kali dia mengawasi hidupmu, baik lewat pikiran, perasaan, maupun secara tidak langsung melalui pengamatan dari jarak jauh. Dia seolah membuka celah energi agar masuk ke dalam dunia batinmu. Celah ini, jika tidak ditutup, bisa menyebabkan akumulasi energi negatif yang secara perlahan menumpuk, dan akhirnya mempengaruhi mood serta pandangan hidupmu secara perlahan dan tidak kasat mata. Ini berarti bahwa setiap kali dia memantau dan mengikuti keberadaanmu, secara diam-diam dia menyalurkan energi negatif yang bisa memengaruhi keadaan emosional dan mentalmu tanpa kamu sadari. Dalam jangka panjang, energi tersebut dapat terkumpul dan mengganggu kestabilan hati serta pikiranmu, membuatmu merasa semakin sulit untuk menjaga fokus, kebahagiaan, dan ketenangan hati. Karena itu, sangat penting bagimu untuk berhati-hati dan mulai membangun pertahanan batin yang kokoh, baik dengan cara menjaga jarak secara fisik dan emosional dari orang ini, maupun dengan memperkuat kekuatan batinmu sendiri melalui latihan meditasi, afirmasi positif, dan teknik grounding. Dengan melakukan itu semua, kamu secara aktif mencegah energi negatif dari orang ini masuk dan mempengaruhi dirimu secara lebih dalam. Selain itu, memperkuat perlindungan batinmu juga berarti kamu harus mampu mengenali tanda-tanda awal ketika energi ini mulai berusaha menyerang, seperti perasaan tidak nyaman yang tiba-tiba muncul, pikiran negatif yang berlebihan, atau suasana hati yang aneh dan sulit dijelaskan. Dia selalu berharap bahwa sesuatu dalam hidupmu akan goyah, entah itu kesehatanmu, hubunganmu dengan orang lain, atau pencapaian yang sedang kamu nikmati. Rasa ingin melihatmu jatuh dan gagal sebenarnya bukan karena kamu melakukan sesuatu yang menyakitinya secara langsung, tetapi lebih karena dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa kamu bisa tetap berdiri teguh dan kuat, walaupun dia sendiri merasa tertinggal dan terperosok dalam ketidakpastian yang terus mengintainya. Ada rasa iri yang mendalam terhadap keberhasilanmu, dan rasa itu menjadi kekuatan yang mendorongnya diam-diam menginginkan agar segala sesuatu dalam hidupmu yang tampaknya berjalan lancar, justru mengalami kemunduran atau kegagalan. Perasaan kecewa terhadap dirinya sendiri, rasa tidak puas dengan perjalanan hidupnya yang terasa stagnan, dan ketidakmampuannya untuk meraih apa yang diinginkan, semakin memperburuk pandangannya terhadapmu. Seiring waktu, ia merasa semakin cemas bahwa kamu akan semakin jauh maju dan mencapai hal-hal yang selama ini ia impikan. Dan dalam benaknya, hal itu menjadi sebuah ancaman yang harus dihadapi, bukan karena kebencian yang nyata, tetapi karena ketakutan dan kecemburuan yang ia simpan dalam diam, dan tidak pernah ia akui secara terbuka. Ketika rasa iri dan dendam ini berlarut-larut, energi negatif yang dia kirimkan menjadi semakin intens dan berbahaya, karena tidak hanya berasal dari rasa benci, tetapi juga dari keinginan untuk melihatmu jatuh dan gagal sebagai bentuk pelampiasan rasa tidak puas dan kekurangannya sendiri.
Namun, kamu punya kekuatan besar untuk menghentikan aliran energi negatif ini. Semakin kamu stabil secara emosi, semakin kamu tenang dan tidak mudah terpancing oleh energi luar yang berusaha mengganggu ketenanganmu, semakin lemah pengaruhnya terhadap dirimu. Orang seperti ini biasanya hanya mampu mempengaruhi saat kamu sendiri berada dalam kondisi lemah, bingung, atau tidak seimbang. Ketika kamu merasa rapuh, ketika pikiranmu dipenuhi oleh keraguan, ketakutan, atau kekhawatiran yang tidak beralasan, saat itulah mereka mudah masuk dan menyalurkan energi negatifnya yang tak terlihat, yang kemudian membuatmu merasakan ketidakpastian, kekhawatiran berlebih, dan bahkan rasa tidak percaya diri yang menyesakan. Tapi, ketika kamu mulai memperhatikan dan merawat dirimu sendiri, membangun ketenangan dalam batin, dan fokus pada pertumbuhan pribadi tanpa harus terusik oleh komentar atau energi dari orang lain, maka perlahan-lahan kamu akan mulai membangun penghalang yang kuat dan kokoh terhadap pengaruh luar tersebut. Dalam proses ini, penting juga untuk belajar mengenali perasaan dan emosi yang muncul. Apakah itu cemas, gelisah, marah, atau ketidaknyamanan yang sulit dijelaskan, kemudian melakukan langkah-langkah seperti meditasi, afirmasi positif, dan doa untuk menenangkan hati dan memperkuat energi positif dalam dirimu. Dengan melatih diri untuk tetap tenang dan fokus, setiap kali energi negatif berusaha masuk, kamu akan lebih mampu mengusir dan mengabaikannya, sehingga pengaruhnya pun akan semakin berkurang seiring waktu. Selain itu, menjaga jarak dari segala sesuatu dan orang-orang yang memengaruhi keseimbangan emosionalmu sangat penting. Kamu tidak perlu memutuskan hubungan secara drastis, tetapi penting untuk menetapkan batasan yang sehat dan tegas, agar energi negatif tidak mudah masuk ke dalam hidupmu. Kenali pola-pola interaksi yang membuatmu merasa cemas, tidak nyaman, atau tertekan, dan berikan jarak yang diperlukan agar kamu bisa menjaga ketenangan dan kedamaian dalam hati. Jangan ragu untuk mengatakan tidak ketika sesuatu tidak mendukung pertumbuhan dan kebahagiaanmu, dan berikan dirimu ruang untuk merasa tenang dan bahagia tanpa beban. Dengan menetapkan batasan yang jelas dan menjaga jarak dari hal-hal yang merusak, kamu akan merasa lebih bebas, lebih bahagia, dan lebih kuat dalam menghadapi segala rintangan dan tekanan dari luar. Ketika kamu mampu menjaga perlindungan batin dan memperkuat ketenangan dalam dirimu, kamu akan mulai menyadari bahwa energi negatif yang dikirimkan orang tersebut semakin lemah dan tidak berpengaruh besar lagi terhadap dirimu. Keberadaanmu yang semakin stabil, penuh percaya diri, dan tenang akan membuat energi negatif dari orang ini kehilangan daya tariknya dan tidak mampu lagi mengganggu kedamaian batinmu. Bahkan ketika dia mencoba lagi untuk memasukkan energi negatifnya, kamu tetap akan kokoh dan tidak terpengaruh, karena kamu telah membangun pertahanan batin yang sangat kokoh dan tidak mudah ditembus oleh kekuatan luar. Ini memang perjalanan panjang dan penuh tantangan. Tetapi setiap langkah yang kamu ambil untuk memperkuat diri dan menjaga energi positif akan membantumu menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih damai. Ketika kamu percaya bahwa kamu memiliki kendali penuh atas energi yang masuk dan keluar dari hidupmu, kamu akan merasa lebih bebas dari tekanan, beban, dan pengaruh negatif orang lain yang selama ini mengganggu ketenangan dan kedamaian batinmu. Dengan tekad dan disiplin, perlindungan batin yang kokoh akan semakin kokoh, membuat kamu semakin mampu menghadapi segala bentuk energi negatif yang datang dari orang-orang yang tidak sehat. Dan akhirnya, kamu akan menyadari bahwa kamu adalah pribadi yang berkuasa atas hidup dan energimu sendiri. Bahwa kedamaian, kebahagiaan, dan kekuatan sejati adalah hak dan bagian dari dirimu yang tidak bisa diganggu-gugat oleh kekuatan luar. Ingatlah bahwa kekuatan terbesar ada dalam dirimu sendiri. Dengan kesadaran penuh, ketekunan, dan komitmen untuk menjaga energi positif, kamu mampu mengatasi setiap rintangan dan mengubah tantangan menjadi peluang untuk menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan kuat. Jangan biarkan energi negatif orang lain mengendalikan hidupmu, karena sesungguhnya kamu adalah pencipta dari energi dan keberuntunganmu sendiri.
Mulailah hari ini dengan niat yang kuat untuk melindungi dan memperkuat dirimu secara batin. Dan percayalah bahwa setiap langkah kecil yang kamu lakukan akan membawa perubahan besar dalam perjalanan hidupmu menuju kedamaian dan kebahagiaan sejati. Untuk cirinya, orang ini adalah sosok yang secara penampilan mungkin terlihat tenang, bahkan cukup berwibawa di mata orang lain, tetapi menyimpan banyak hal dalam diam yang jarang diketahui oleh orang di sekitarnya. Dan di balik sikap tenang serta penampilannya yang tampak sempurna itu tersimpan sebuah dunia yang penuh dengan ketegangan, kecemasan, dan rasa tidak aman yang terus-menerus ia tutupi dengan sedemikian rupa sehingga orang lain sulit untuk menyadarinya. Ia adalah sosok yang sangat terjaga dalam perilakunya, selalu tampak mengendalikan setiap langkah dan gerakannya dengan sangat sempurna, seolah-olah dia selalu memiliki kendali penuh atas dirinya dan situasi di sekelilingnya, tetapi sebenarnya di dalam dirinya tersimpan ketegangan yang seringkali sulit untuk disembunyikan, yang kadang muncul secara perlahan dan tak terduga, mengganggu ketenangannya sendiri dan mempengaruhi keseimbangan emosionalnya secara diam-diam. Energinya sangat kuat dan kadang terasa begitu berat saat kamu berada di dekatnya. Meskipun dia jarang menunjukkan secara terang-terangan bahwa dia tidak menyukai kehadiranmu atau merasa terganggu oleh keberadaanmu. Karena ia tahu bahwa menunjukkan perasaan tersebut secara langsung bisa merusak citranya di mata orang lain. Dan itu yang tidak ingin dia lakukan. Ia sering berusaha tampil percaya diri, dengan cara yang mungkin tampak sempurna dan mengesankan bagi orang-orang yang mengenalnya. Tetapi di balik semua itu, tersimpan ketegangan batin dan kecemburuan yang dalam terhadapmu, yang seringkali tidak terlihat oleh mata orang lain karena dia mampu menutupi perasaannya dengan sangat baik dan penuh perhitungan. Tidak jarang, dia tampak lebih banyak diam atau mengamati daripada berinteraksi aktif, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu yang tak terungkap dan tidak mau menunjukkan perasaannya secara langsung. Dan meskipun dia jarang berbicara tentang apa yang dirasakannya, terkadang kamu bisa merasakan energi yang tidak nyaman dan mengganggu, yang seolah muncul dari aura dan getaran tubuhnya, meskipun dia tidak mengucapkan sepatah kata pun yang secara langsung menunjukkan ketidaksenangannya terhadapmu. Secara fisik, sosok ini memiliki sorot mata yang tajam dan penuh pengamatan, seolah selalu mengawasi dan menganalisis segala sesuatu yang ada di sekitarnya dengan sangat seksama. Dengan alis yang tebal, dan ekspresi wajah yang sulit ditebak, sehingga membuat orang lain merasa bahwa dia sedang memikirkan sesuatu yang sangat penting, dan rahasia yang hanya diketahui olehnya. Matanya tampak seakan selalu mencari celah atau kekurangan pada orang-orang yang ada dalam pandangannya. Seolah-olah dia ingin memastikan bahwa tidak ada yang luput dari pengamatannya, dan di balik sorot matanya yang tajam itu, terkandung sebuah rasa curiga dan keingintahuan yang dalam terhadap orang-orang di sekitarnya, termasuk kamu. Wajahnya cenderung datar dan tidak sering memperlihatkan emosi yang jelas, tetapi ada sesuatu yang terasa menyimpan ketegangan yang begitu kuat di baliknya. Seperti ada pertempuran batin yang berlangsung diam-diam di dalam dirinya, yang membuat orang lain merasa bahwa di balik penampilannya yang tampak tenang dan berwibawa, tersembunyi sebuah dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan kekhawatiran yang tidak mudah diungkapkan. Warna kulitnya cenderung medium ke gelap, memberikan kesan kuat dan berwibawa, sekaligus misterius, yang menambah aura kekuatan dan keanggunan, tetapi juga menimbulkan sedikit rasa takut dan hormat dari orang yang berinteraksi dengannya. Postur tubuhnya tegap dan berusaha tampak kuat di hadapan orang lain, bahkan jika kadang tampak sedikit kaku dan berjaga-jaga, sebagai upaya untuk menunjukkan bahwa dia adalah sosok yang tidak mudah diganggu dan selalu siap menghadapi segala tantangan yang datang. Walaupun ia tidak sering tersenyum, jika dia melakukannya, senyum itu terasa dingin dan tidak sepenuhnya terbuka, seolah-olah ada sesuatu yang ia sembunyikan diam-diam dari dunia. Sesuatu yang hanya dia sendiri yang tahu dan tidak ingin orang lain mengetahuinya. Salah satu ciri khas yang mudah dikenali darinya adalah aroma tubuh atau parfum yang khas dan cenderung melekat dalam ingatan,
begitu khas sehingga kamu bisa mengenalinya hanya dari baunya, bahkan tanpa harus melihatnya secara langsung. Aromanya seakan menjadi ciri khas yang menambah kesan misterius tentang dirinya. Terkesan berkelas, elegan, dan berwibawa, tetapi sekaligus bisa terasa agak mengintimidasi dan menekan. Seolah-olah aroma itu adalah simbol kekuatan dan jarak yang dia bangun agar orang lain tidak terlalu dekat dan memahami dirinya secara utuh. Dalam hal karakter, dia adalah tipe orang yang sangat ambisius dan selalu ingin terlihat unggul dari orang-orang di sekitarnya. Ia berusaha menunjukkan bahwa dia lebih baik, lebih mampu, dan lebih sukses daripada yang lain, meskipun seringkali dia bersembunyi di balik topeng percaya diri yang kelihatannya sempurna itu. Di dalam hatinya, dia menginginkan lebih banyak dan selalu berusaha keras meraih pencapaian yang lebih tinggi. Bahkan jika itu berarti harus menutupi atau mengabaikan perasaan-perasaan negatif yang muncul, seperti iri hati, kekecewaan, dan kemarahan yang terus membara di dalam dirinya, namun tidak pernah dia ungkapkan secara terbuka. Dia sangat pandai menyembunyikan niat dan perasaan yang sebenarnya, terutama jika berkaitan dengan rasa iri, ketidakpuasan, dan kemarahan yang terus menggerogoti batinnya. Ketika dia merasa tidak dihargai, tertinggal, atau merasa kalah dari orang lain, terutama dari kamu yang tampaknya mampu melangkah lebih jauh dan mendapatkan apa yang diinginkan, dia akan menutupi perasaan itu dengan menunjukkan bahwa dia baik-baik saja, meskipun di dalam hatinya penuh dengan ketidakpuasan yang berlarut-larut dan rasa tidak aman yang terus membara. Ia sulit menerima kekalahan, terutama jika orang yang menurutnya tidak lebih hebat darinya justru berhasil lebih dulu dan meraih keberhasilan yang selama ini ia inginkan. Dalam benaknya, setiap keberhasilan orang lain, terutama keberhasilanmu, adalah sebuah ancaman yang harus dia lawan atau atasi, meskipun dia tidak mengungkapkan hal itu secara langsung. Karena dia tahu bahwa menunjukkan rasa tidak suka secara terang-terangan akan merusak citranya dan membuatnya tampak lemah di mata orang lain. Di dalam hatinya, ada semacam gelisah yang muncul saat melihatmu mendapatkan sesuatu yang menurutnya belum pantas kamu raih. Dan rasa cemburu serta iri yang mendalam mulai menggerogoti pikirannya secara perlahan dan terus-menerus. Rasa cemburu ini bukan semata-mata karena iri terhadap keberhasilanmu, tetapi juga karena dia merasa bahwa apa yang kamu miliki adalah sesuatu yang seharusnya menjadi bagian dari dirinya. Dan keberhasilanmu dianggap sebagai sebuah ancaman terhadap posisinya sendiri. Ketika dia melihatmu mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, di dalam dirinya muncul rasa tidak nyaman dan ketidakpuasan yang terus membara, yang tidak pernah dia ungkapkan secara terbuka, tetapi secara diam-diam mendorongnya untuk melakukan sesuatu yang mungkin tidak langsung terlihat oleh orang lain, yaitu mengirimkan energi negatif secara diam-diam, sebagai bentuk pelampiasan dan usaha untuk mengurangi rasa tidak aman, serta kecemburuan yang terus membayangi pikirannya. Jika ditelusuri lebih jauh, ada kemungkinan huruf depan atau belakang dari namanya mengandung huruf A, D, H, N, R, S, T, atau Y. Huruf-huruf ini mungkin menjadi petunjuk, terselubung tentang kehadiran dan pengaruhnya dalam hidupmu, seolah-olah menjadi tanda samar yang menghubungkan energi-energi tersembunyi di antara kalian, yang berperan sebagai penghubung tak kasat mata yang secara diam-diam memancarkan dan menyebarkan energi-energi tertentu yang bisa mempengaruhi situasi dan perasaanmu secara halus namun kuat. Sementara itu, secara astrologi, zodiaknya kemungkinan berada di antara Leo yang suka dominan dan berwibawa, Scorpio yang pandai menyimpan dendam dan kemarahan, Capricorn yang sangat kompetitif dan berorientasi pencapaian, Gemini yang manipulatif dan komunikatif dalam berbagai cara, atau Virgo yang perfeksionis dan mudah terganggu oleh pencapaian orang lain. Zodiak-zodiak ini seringkali memunculkan individu yang sangat fokus pada pencapaian pribadi mereka dan sulit untuk menerima kenyataan bahwa orang lain bisa melampaui mereka, terutama dalam hal-hal yang mereka anggap penting dan vital bagi citra diri mereka sendiri. Orang ini mungkin selama ini tampak biasa saja,
bahkan pernah menunjukkan sikap baik dan ramah di depanmu, tetapi batinnya tidak pernah benar-benar tenang melihatmu berkembang dan meraih keberhasilan. Bahkan mungkin merasa terancam dan tidak nyaman setiap kali kamu mendapatkan sesuatu yang dianggapnya sebagai bagian dari haknya atau sesuatu yang seharusnya sudah menjadi miliknya. Setiap kali kamu meraih sesuatu yang baru, setiap kali kamu melangkah lebih jauh dan lebih tinggi, ada bagian dalam dirinya yang merasa terancam, dan semakin merasa bahwa keberhasilanmu adalah sebuah ancaman terhadap posisinya sendiri. Bahkan jika dia tidak menyadarinya secara sadar, ia merasa bahwa kamu mencapainya lebih cepat, lebih mudah, dan lebih alami, sementara dirinya harus berjuang keras, merasa semakin jauh dari apa yang diinginkannya, dan itu membuatnya merasa semakin tidak berdaya dan tertekan. Mungkin dia tidak mengatakan apa-apa secara langsung, tetapi secara diam-diam dia merasakan bahwa setiap pencapaianmu adalah sebuah cermin yang memantulkan kegagalannya sendiri dan memperlihatkan kekurangannya yang membuatnya semakin tidak puas dan merasa bahwa keberhasilanmu adalah sebuah ancaman besar bagi dirinya. Sikapnya yang tampak tenang dan berwibawa sebenarnya hanyalah sebuah pelindung yang dia bangun untuk menutupi kekacauan dalam batinnya. Sebuah pelindung yang berfungsi sebagai tameng agar dia bisa tetap terlihat kuat dan berwibawa di depan orang lain. Sementara di dalamnya, lautan emosi yang tidak pernah dia atasi mengalir dengan deras dan terus-menerus mengganggu ketenangan dan kestabilan emosionalnya. Jadi, meskipun dia tampak baik-baik saja dan selalu berusaha tampil sempurna di depan umum, ada sesuatu yang jauh lebih dalam yang tidak pernah dia ungkapkan. Sesuatu yang tersimpan rapi dan terus-menerus mengganggu ketenangannya, dan yang secara tidak langsung juga mempengaruhi cara dia berinteraksi dan memandangmu, bahkan dari jarak yang jauh sekalipun. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan, dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 222 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya. Dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.